Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri. Babak belur dihujat sampai kantornya digeruduk massa. Pengacara nyentrik Hotman Paris Hutapea akhirnya menyerah, menyatakan mundur jadi kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sambil mengenakan kursi roda dan pamer tongkat rahasia, lengkap didampingi tim dokter, Hotman mundur karena alasan kesehatan. Ia menderita saraf kejepit yang berakibat fatal, bisa membuatnya lumpuh total. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Bukannya dapat simpati, Hotman justru malah dapat seruan. Seakan sudah kecewa dengan sang idola. Netizen selain minta Hotman jaga kesehatan, juga menyerukan sang pengacara segera bertobat. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistrat, terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena, dan akhirnya dioperasi di bius total, 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke. Meski terkesan seperti melodrama, mundur karena alasan kesehatan, tapi jauh sebelum jadi pengacara ex Jampitsus, Hotman memang sering mondar-mandir Jakarta Singapura demi pemulihan kesehatan. Akankah mundurnya Hotman menandai berakhirnya perang satu darah antara Hotman dengan kedua anaknya Frank dan Fritz? Udah deh, jangan ngomong gitulah, udah lu post, udah deh, jangan lah. Ini kan gue lagi sakit. Saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Makin lengket dan makin mesra, hari-hari Ayu Ting Ting kini bertabur senyuman. Kisah cintanya dengan Kevin Gusnadi membuat Queen of Depok Ayu Ting Ting selalu berbunga-bunga. Teranyar Ayu pamer ngedate dan makan malam berdua. Tak hanya romantis, tapi juga seru karena dengan main challenge menu. Kevin yang orang Minang, kalau suruh memilih pasti rendang. Sementara Ayu yang berdarah Betawi, sukanya malah makan makanan ras kuning, Jepang dan Korea. Ya kita sih senang-senang aja ya. Yang penting dianya mau, dianya happy, aku sih. Melihat bagaimana Kevin berusaha menyamakan hobi makanan kesukaan Ayu, tampaknya pelaminan sudah makin nyata hilalnya. Ayu yang bulan lalu genap berusia 33 tahun, mulai menunjukkan keseriusannya jadi istri orang Minang. Di sela-sela kesibukannya warawiri syuting, dalam sepekan Ayu selalu mampir ke rumah makan Padang dekat rumahnya. Benarkah Ayu diam-diam kursus menu masakan Padang ke yang punya warung? Yang pasti pelantun sambal lado itu begitu bahagia setiap kali mampir ke warung Padang. Mampir ke rumah makan Padang dekat rumah jadi ritual wajib Ayu di sela-sela kesibukannya kerja. Ini menjadi penanda Ayu serius ingin membangun mahligai rumah tangga bersama Kevin. Lihat saja, Ayu yang ngaku sudah kenal dekat dengan keluarga Kevin, diam-diam mulai curi ilmu racikan masakan Padang, terutama masak rendang. Boleh nggak ya ngambil bumbunya doang? Apakah tetap harus bayar? Nggak ada masalah. Bayar aja nih semuanya. Tuh, kita pakai bumbu rendangnya karena kita harus tahu gimana rasa bumbu rendangnya. Iya, pokoknya doain aja lah.
Tak hanya mulai nyontek bumbu masakan Minang, Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi OTW pelaminan makin terang adanya. Saat tampil bareng komika asal Minang Pras Teguh, Ayu Ting Ting tak sabar ingin segera merasakan pulang kampung. Mudik bagi-bagi saweran di kelokan si Tinjau Lawik. Lantas, benarkah ini sinyal Ayu dan Kevin menikah tahun ini sebelum lebaran yang jatuh pada awal tahun depan? Tahun ini berarti kayu. Jangan suka mendahului rencana Tuhan, gue udah bilang. Mungkin planningnya, Langsung keinginannya. tahu deh, doain aja yang terbaik. Kan semuanya sudah direncanakan sama Yang Maha Kuasa. Jadi ikutin aja alurnya mau kemana. Pasutri Dude Herlino dan Alisa Subandono benar-benar sudah gerah. Namanya terseret dalam kasus dugaan penggelapan dana investasi PT Dana Syariah Indonesia atau DSI senilai 2,4 triliun. Akhirnya kemarin, mereka berdua sepakat untuk mengembalikan uang honor sebagai duta alias brand ambasador PT DSI sebesar 5,25 miliar kepada Bareskrim Polri. Bersyukur bisa memberikan kontribusi lah, ya, kontribusi dan juga menunjukkan rasa empati gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka yang paling penting menurut saya, bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya. Penyerahan uang dari Dude Herlino, uang yang jumlahnya adalah senilai dengan jasa brand ambasador Dude dengan istrinya dari DSI. Nah itu sebesar 5,2,5 M. Nah, tujuan dari penyerahan itu adalah untuk membantu pemulihan material bagi para korban. Lantas, mengapakah baru sekarang Dude dan Ica mengembalikan uang honor brand ambasador PT DSI? Benarkah Dude Ica takut statusnya sebagai saksi bakal naik jadi tersangka? Dalam dakwaan jaksa penuntut umum saat sidang perdana perkara kasus PT DSI yang digelar di Pengadilan Negeri Depok, nama Dude dan Ica nyata-nyata disebut. Keduanya mendapatkan bayaran 750 juta sebagai brand ambasador. Ya sebenarnya saya sudah lama berdiskusi sama Bang Haris, tapi memang pelaksanaan, memang secara teknis kita butuh waktu. Karena ini inisiatif dari Dude dan istrinya. Ini bentuk pertanggungjawaban moral dari Dude, karena secara legal Dude nggak ada masalah, tetapi Dude merasa prihatin dengan situasi para korban DSI. Jadi buat saya secara pribadi ini bagian konsekuensi pekerjaan, dan saya harus patuhi apapun aturan yang sudah ditetapkan gitu. Kalau buat saya setiap hal pasti ada hikmahnya gitu ya, insya Allah pasti akan banyak pelajaran. Terseret dalam kasus penggelapan dana triliunan rupiah dan harus mengembalikan uang senilai 5,25 miliar. Benar-benar jadi ujian terberat Dude dan Ica selama 12 tahun menikah. 5,25 miliar bukanlah nominal sedikit, dan pengembalian itu sudah pasti mengguncang finansial Dude Ica. Dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin dari Kak Dude, oh ternyata itu solusi yang terbaik. Tapi ada kondisi lain juga mungkin Ica yang memberikan, oh ternyata ini solusinya. Tapi ada juga ternyata, oh solusinya itu di jalan tengahnya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.